Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni imana pi'a wa wafirli amalan mabulan. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli. Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni imana pi'a wa wafirli amalan mabulan. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli. Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni imana pi'a wa wafirli amalan mabulan. Ya Allah,
Bakri Sidik wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ila ruhi Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Satari, wasawabin ila ruhi al-mukarram kutubi Sayyidina waliullah kakek saya Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, wasawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Muklisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari waliullah kudusullah. Pertama-tama yang kami muliakan Tuan Guru kita Muhammad Latiman Al-Malik selaku pembimbing kita. Tak lupa pula bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini di musola yang kita cintai ini, yaitu musola Baitul Mukmin. Di sini kakek Malik memberikan amanah kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah pada maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah waliullah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Aswari waliullah kudusullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini, kesehatan iman kita, kesehatan Islam kita, serta kesehatan pola pikir kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan kepada Tuan Guru kita Muhammad Latiman Al-Malik, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat menasihati kita semua. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya ada salah-salah dalam penyampaian, mungkin
dengan segala hormat bisa diluruskan oleh Tuan Guru kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat nantinya untuk diri saya pribadi, lebih-lebih untuk kita semua, agar kita lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak dalam perbuatannya, sehingga dapat menghadapi kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi di situ dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Di dalam takwa terdapat rukun-rukun, dan rukun yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Daripada itu kita disuruh mencintai daripada Allah dan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pertanyaannya, kita sekarang ini yaitu tidak menjumpai daripada Rasulullah. Maka dari situ kata Rasulullah, ikutilah para pewarisku. Maka kita disuruh untuk mencari yaitu wasilah yang sambung daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud di situ diterangkan, yaitu sertakanlah dirimu kepada Allah. Tetapi jika dirimu belum beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang beserta dengan Allah, kan begitu. Maka seperti kita semua di sini ketika belum bisa beserta dengan Allah, maka kita sertakanlah diri kita kepada orang-orang yang beserta Allah, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Kalau dulu ya Rasulullah, kalau zaman Rasulullah, tapi sekarang adalah zaman pewaris Nabi, kan begitu. Maka di situ kita akan dikenalkan, kita akan bagaimana cara untuk mencintai Allah itu tadi. Maka di situ ketika kita sudah berwasilah kepada kakek guru kita, yaitu kakek Malik, di situ kita bagaimana cara mencintai kepada Allah, bagaimana kita nantinya kembali kepada Allah. Maka di situ kita disuruh untuk memakai daripada sifat-sifat Allah. Dan di situ ada yang kedua, yaitu menahan daripada amarah. Maka ketika kita mau bertakwa, kata kakek Malik, kita harus bisa menahan daripada amarah, karena amarah adalah salah satu daripada sifat setan, begitu. Maka di situ kakek Malik sering bilang kepada kita semua bahwasanya kita disuruh mengenali daripada sifat-sifat setan, agar supaya nantinya dalam perjalanan hidup kita tidak terjerumus daripada sifat-sifat setan, kan begitu. Dan yang ketiga, kita disuruh bersedekah. Disuruh bersedekah dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Di situ hakikatnya apa? Kita disuruh bersedekah, kan begitu. Maka di situ ketika kita bersedekah, mengeluarkan daripada sebagian daripada harta kita, bahwa kita menunjukkan bahwa itu semua bukan daripada milik kita, kan begitu. Maka daripada sifat-sifat keakuan itu, sifat-sifat kepemilikan itu maka kita berusaha untuk menghilangkan, karena hakikatnya kita semua ini hanya Allah semata yang bisa menggerakkan kita semua ini, yang bisa menolong kita semua ini.
Dan daripada itu dikatakan dalam keadaan sempit ataupun lapang. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ketika kita memiliki banyak harta, kita di situ harus mengeluarkannya. Tetapi ketika kita sedang merasa sempit, ketika kita sedang merasa pas-pasan, kan begitu ibaratnya. Tetapi di situ kita harus mengeluarkannya daripada itu semua. Banyak orang tidak memahami daripada itu. Maka kita teruslah belajar, kita teruslah mengamalkan daripada apa-apa yang telah disampaikan oleh kakek Malik, oleh guru kita, agar kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah nantinya. Dan yang keempat itu, dalam bertakwa kita harus bisa memaafkan, yaitu saudara-saudara kita. Maka di samping itu, maka kakek Malik pernah bilang kepada kita semua, kita disuruh memakai sifat daripada sifat Allah, yaitu sekurang-kurangnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka ketika kasih dan sayang itu sudah melekat pada diri kita, maka maaf ini akan muncul pada diri kita, pembenci akan hilang, kan begitu. Maka Islam ini adalah sifatnya adalah damai. Maka kita disuruh untuk saling memaafkan, saling menolong daripada kita saudara kita, kan begitu. Dan yang kelima dikatakan, kalau kita ingin bertakwa daripada rukunnya, kita harus sabar menerima daripada hukum-hukum Allah, kan begitu. Maka ketika zaman dahulu Rasulullah adalah utusan Allah untuk menyampaikan hukum-hukumnya, maka di situ para sahabat, para umat yang menjumpai daripada Rasulullah, di situ dia taat kepada Rasulullah, maka dia akan selamat, kan begitu. Maka daripada sekarang ini sama halnya, yaitu kita mengikuti daripada pewaris-pewaris Nabi, kita mengikuti daripada tali wasilah itu, yaitu wali Allah, kan begitu. Ketika wali Allah itu menyampaikan daripada kita hukum-hukum Allah, maka disitulah kita harus menaati dan mengamalkannya, kan begitu. Maka berusahalah untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya pribadi, di situ ketika kita lihat dalam Al-Quran bahwasanya yang dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka di situ kita harus mencintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan ketika zaman sekarang kita harus mencintai daripada wali Allah, yaitu pemegang tali wasilah itu tadi. Dan yang kedua, kita harus menahan daripada amarah. Kita harus mengeluarkan sebagian daripada harta kita, yaitu bersedekah. Kita harus memaafkan saudara-saudara kita. Kita harus sabar dengan hukum-hukum Allah. Maka di situ dikatakan di sambungan ayat itu tadi, bahwasanya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti di situ diperintahkan oleh kita semua, Allah menyeru kepada kita semua untuk memegang daripada tali wasilah itu. Bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan daripada syahadat itu tadi, kan begitu. Kita mempertahankan, bagaimana kita mempertahankan daripada tali wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk menuntut ilmunya Allah, istiqomah mengamalkan daripada apa-apa yang telah disampaikan oleh wali kita, yaitu kakek Malik, sehingga kita nantinya akan selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sedikit. Lebih-lebih
bermanfaat untuk kita semua. Apabila nantinya yang saya sampaikan itu tadi ada salah dalam penyampaian, dengan segala hormat nantinya akan diluruskan oleh Tuan Guru kita. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik yang begitu banyak dan bermanfaat untuk kita amalkan, untuk menambahkan dan meluruskan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Kami mohonkan kepada Tuan Guru Muhammad Latiman Al-Malik dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmati iman bidinin Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diberkati ala sahabati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabin ala ruhaniya waliullah Sayyidina Muhammad bin Al-Arifin Al-Malik As-Satariya Sahid, wasabin ala ruhaniya Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah kudusullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan iman kita, kesehatan jasmani kita, keringanan langkah kita, sehingga kita dapat menghadiri musola yang telah kita sepakati setiap malam hari. Mudah-mudahan kita semua akan selamat nanti setelah kita menjadi arwah. Saudaraku yang hadir pada malam hari ini, itulah tadi keterangan dari Tuan Guru kita tentang bertakwa kepada Allah yang telah dijabarkan kepada Tuan Guru kita. Hendaklah kita itu mengetahui mana yang kita pahami, walaupun kita nggak semua memahaminya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat satu persatu nanti, marilah sama-sama kita amalkannya. Di sini saya mengingat pelajaran yang dari wali Allah yang dikatakan sifat pengasih, sifat penyayang, sifat penyabar, sifat pemaaf. Ini memang kalau kita membacanya amatlah mudah, tapi kalau kita itu mengamalkannya, mudah-mudahan kita itu berlahan-lahan nanti akan mendapatnya. Maka ketahuilah saudaraku yang hadir pada malam hari ini, apabila kita akan mengamalkan sifat pengasih, pasti ini adalah lawannya. Akan kita didatangkan yang dinamakan orang yang meminta-minta kepada kita. Ada yang orang tua, ada yang anak-anak, ada yang sudah jompo, dan ada juga yang masih dikatakan itu, kalau bahasa Indonesia masih kuat, masih muda, itu ada. Tapi inilah yang kita hadapi. Kalau kita sifat pengasih kepada orang yang tua, yang udah jompo, itu mudah kita kalau yang mengamalkannya.
Apabila kita didatangkan nanti orang yang setengah tua, ini agak-agak payah kita mengamalkannya. Apalagi di zaman kita, kehidupan kita itu, kalau di daerah kita itu banyak sekali masih muda bawa buku tentang masalah ini, minta infak untuk masjid sana. Inilah yang kadang-kadang kita itu masih pelit juga. Inilah tantangan bagi kita kalau kita untuk mengamalkan sifat pengasih. Maka dilawankan kepada kita itu didatangkan yang namanya orang yang meminta-minta tentang masalah dunia. Apalagi kalau kita sifat pengasih tentang masalah hukum-hukum agama, ada nanti umat kita yang dablek, yang males, ini datangkan juga. Ini akan didatangkan juga sebagai pendakwah agama. Kita akan mengamalkan sifat penyayang. Ini pun agak payah juga kalau kita nggak mengetahui secara yang dikatakan pelajaran dari kakek Malik. Nanti akan datang sifat yang membenci kita, sifat yang memikna kita, menjelek-jelekkan kita. Ini akan datang kepada kita. Ada yang sifat menjengkelkan, kadang-kadang di rumah tangga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Ini ada yang menjengkelkan kepada kita. Mau nggak mau harus kita pahami tentang orang yang menjengkelkan kepada kita itu wajib kita rawat. Apalagi yang menjengkelkan itu ialah anak-anak kita ataupun lingkungan kita ataupun saudara kita. Itulah tantangannya bagi kita kalau kita mengamalkannya, katakan sifat penyayang, sifat ngerawat. Sifat penyayang itu sifat ngerawat. Dan sifat sabar ini kita itu di sini akan didatangkan juga orang yang selalu mengatakan kita itu merasa pandai, merasa pintar, merasa semuanya lah dia merasa. Itulah kita akan didatangkan sifat yang macam itu apabila kita akan mengamalkan yang dikatakan sifat sabar. Sifat ikhlas ini di sini banyak sekali yang belum memahami. Sifat ikhlas itu kita itu ikhlas sungguh-sungguh apa yang datang kepada kita. Seperti kita mau pergi ke musola ini melalui jalan becek, melalui masalah-masalah, kan itu. Ikhlaskanlah kita itu untuk mengamalkan ini. Dan sifat ikhlas itu banyak tantangannya di alam semesta ini. Bermacam-macam lah yang datang mengganggu kita, keikhlasan kita itu. Ini ajalah tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yang dikatakan sifat pengasih, sifat penyayang, sifat ikhlas, dan sifat apa tadi yang sifat pengasih, penyayang, pemaaf, dan sifat ikhlas. Inilah tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan kita semua agar kita dapat mengamalkan yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Dan saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Tuan Guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapatlah bermanfaat menjadi ilmu bagi kita semua dan dapatlah kita untuk mengamalkannya. Dan untuk mengambil barokahnya kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Haji Kartam Al-Malik untuk membawakan doanya. Tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan.
Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa amalana wa tadarru'ana innaka antas samiul alim. Fatub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana zuluman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma murjibatika rahmatika wasima maghfiratika wassalamata min kulli ismi wal khanimata biring wal fawza bil jannati wa nazat minan nar. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubuna ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma tafal wabal khair wabal barakah wa abal ni'mah wa abal rezeki wa abal quwa wa abal sehat wa abal salam wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrifana bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim saral dunya wa saral akhirah. Ghafarallahu walana walakum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberkati Allah syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabina la ruhaniyah wa tabulkan guru khalifatullah Muhammad Satari wa sabina la ruhaniyah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asyatar Syahid wa sabina la ruhaniyah Sayyidina Habibina wa barakatina asyabirati bi kudubi Abdul Hamid Jamaswari waliullah Qudusullah Allah Barasidin Abu Bakar wa Utsman wa Umar wa Ali wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wal malaikati wal muqarrabin wal muqarrabun la haula wala quwata illa billahil azim. Min fadlika subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu wa barik alaihi. Taqabbalallahu Allahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim.